Saatnya menu utama diskusi Kompas Petang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis video yang diduga menunjukkan bom dan rudal Amerika Serikat yang menghancurkan peralatan militer Iran di darat dan laut. Rilis rekaman itu terjadi ketika Washington dan Israel mengintensifkan pengeboman mereka pada hari Rabu terhadap pasukan keamanan Iran dan simbol-simbol kekuasaan lainnya. Saat perang kembali meluas, Teheran bersumpah untuk menghancurkan sepenuhnya infrastruktur militer dan ekonomi Timur Tengah. Sementara Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone yang disebut sebagai bagian dari gelombang ke-18 operasi militer True Promise 4. Garda Revolusi telah memulai peluncuran gelombang ke-18 operasi Janji Sejati 4 terhadap entitas Zionis pada Rabu malam. Amerika Serikat bersama Israel terus meluncurkan serangan ke Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan Iran tidak akan mampu bertahan lebih lama daripada Amerika Serikat. Tak hanya itu, Amerika Serikat mengklaim bahwa jarak antara kemampuan Teheran untuk menembakkan rudal dan kemampuan Amerika Serikat untuk bertahan melawannya semakin jauh. Iran cannot outlast us. We're going to ensure through violence of action and our offensive capabilities and our defensive capabilities, as I said, that we set the tone and the tempo of this fight. That's why stories and speculation about different things that try to make it look like we're limited in what we can do, the only limits we have in this is President Trump's desire to achieve specific effects on behalf of the American people. And that's why we don't talk about, you can say 4 weeks, but it could be 6, it could be 8, it could be 3. Ultimately, we set the pace and the tempo. Sebelumnya, Dubes Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi menyatakan negaranya telah siap berperang melawan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan kesiapan perang ini menurut Borujerdi lebih siap dari perang 12 hari antara Israel dan Iran yang pernah terjadi pada Juni 2025. و گفتیم ما مایل به جنگ نیستیم، جنگ چیز خوبی نیست، ما جنگ رو دوست نداریم، ما نمیخوایم منطقه ناامن بشه، ما نمیخوایم اقتصاد منطقه آسیب ببینه که باعث آسیب دیدن اقتصاد همه کشورهای دنیا خواهد شد. اقتصاد همه کشورهای مستقل دنیا از این قضیه آسیب خواهد دید و شما میتونید تحلیل بکنید که اقتصاد کشور شما هم از این جنگ آسیب خواهد دید. Iran memiliki rudal balistik mulai dari Fatah 2 dengan jangkauan 1.800 km, drone Shahid jangkauan 2.500 km, rudal balistik Khorramshahr berkemampuan hypersonic yang dapat menjangkau 2.000 km, dan rudal balistik Fatah 1 yang memiliki 5 kali kecepatan suara. Sementara, Amerika Serikat memiliki sistem pertahanan udara pencegat serangan Iran, mulai dari rudal PRSM kompatibel dengan peluncur MLRS M270 dan HIMARS dengan jangkauan 500 km. Rudal Chongung-2, rudal darat ke udara jangkauan menengah dengan jangkauan 40 km, serta Patriot yang mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, pesawat terbang, dan pesawat nirawak. Pakar strategi alumni US Air War College, Marsma Purnawirawan Agung Sasongkojati mengatakan, berhentinya perang bukan diperhitungkan secara militer, namun atas perhitungan politik Trump dan perang akan berakhir karena salah satu pihak mundur dari arena. Itu masalahnya berarti keputusan itu adalah keputusan bukan perhitungan militer, itu perhitungan politik atau perhitungan lainnya yang tahu hanya Trump dan geng di dalamnya, dan itu justru benar seperti dikatakan oleh beliau bahwa ini perang yang tidak akan dimenangkan dengan takluk seperti biasa. Perang ini akan berakhir dengan ada pihak yang akan mundur sendiri. Kenapa? Karena tidak sanggup meneruskan.
Hingga saat ini korban dari warga sipil berjatuhan. Salah satu serangan Israel dengan korban cukup banyak yakni seratusan siswa SD di Iran. Kapal Iran tenggelam di torpedo Amerika Serikat. Ironisnya, kapal itu ditengarai ditembak tidak dalam posisi bertempur, tapi dalam perjalanan pulang usai mengikuti latihan bersama Angkatan Laut India di Teluk Benggala. Apakah ini akan memicu perang yang lebih luas dan berkepanjangan? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini mantan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna, dan pakar geopolitik serta keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore, Mas Tiba. Baik, terima kasih semua sudah bergabung. Selamat sore. Baik, Pak Agus begini, karena sudah ada langkah yang diambil, kapal Iran ditenggelamkan dengan torpedo dari Amerika Serikat, dan efeknya sudah seperti itu menurut Anda Pak Agus, apakah Iran bakal melawan dengan kadar bahaya yang sama atau bakal lebih dahsyat lagi nih? Begini Pak Tiba, kalau kita lihat perang yang sekarang dilaksanakan oleh Amerika dan Israel kepada Iran, ini udah terlihat bahwa secara pemikiran strategi perangnya dari Mr. Trump ini adalah karena bukan secara rasional yang diutamakan, tetapi emosional. Karena merasa arogan dan merasa paling hebat dan bisa menguasai dunia. Nah, dengan itu sehingga tidak memperhitungkan apa yang ada di negara Iran. Beda dengan negara yang dulu dia merasa seperti Irak dulu, terus yang dilakukan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dia lupa Iran ini karena satu-satunya negara ya yang tidak mau dikendalikan oleh Amerika. Kalau yang lain kan sudah dikendalikan semua. Mau Suriah kayak Saudi Arabia, Uni Emirat, Qatar, semua dikontrol sama Amerika. Nah, Iran satu-satunya, sehingga dia yang mempersiapkan apabila terjadi sesuatu, saya harus bisa membalasnya. Apalagi ini terjadi, ini kan bukan kapal perang untuk melaksanakan perang dengan Amerika dan Israel. Dia baru kembali dari latihan. Nah, dihantam begitu, saya yakin Iran tidak akan diam. Itu saja yang dari. Tapi kadarnya akan lebih dahsyat lagi ketimbang aksi yang dilakukan Amerika Serikat saat ini? Oh jelas, Iran sudah merasa ini harga diri dan kedaulatannya karena Amerika dengan Israel kan, Amerika tidak berpikir bahwa wah ini karena hak asasi manusia selama ini Iran terhadap rakyatnya, atau ini karena masalah nuklir. Ini sebut tidak. Amerika ini pasti pemikirannya adalah sumber daya, minyak pasti pikirnya. Nah, Iran ini sudah tahu itu, makanya dia udah siap. Orang sekarang mengatakan bahwa rudal Iran segini, mana tahu? Karena untuk mengalahkan Iran tanpa diketahui di mana tempat-tempatnya di bawah tanahnya tempat-tempatnya rudal Iran, nggak akan bisa. Oke, kalau gitu kita singgung masalah kekuatannya sekarang. Tadi Anda sudah sempat singgung masalah rudal itu tadi, dan kami juga sempat tampilkan dalam paket informasi sebelum kita dialog beberapa rudal balistik yang dimiliki Iran, mulai dari Fateh 110 sampai Khorramshahr, jarak jangkauannya dari 300 km sampai 3000 km, melawan sistem pertahanan untuk mencegah serangan dari Iran. Itu menurut Anda Iran posisinya diuntungkan atau tidak, Pak Agus? Pak Agus, kami alami gangguan koneksi, tampaknya kami coba perbaiki dulu komunikasi dengan Agus Supriyatna. Kalau gitu saya lempar pertanyaannya ke Pak Wibawa kalau begitu. Mas Wibawa, dengan kekuatan logistik dari Amerika. Saya akan kasih giliran ke Pak Agus nanti ya. Saya coba kasih ke Pak Wibawa sekarang. Pak Wibawa, kalau menurut Anda dengan rudal balistik yang dimiliki oleh Iran ini, posisinya Iran menguntungkan nggak posisi Iran sekarang ini dengan perbandingan sistem pertahanan udara yang dipegang oleh Amerika Serikat yang ada sekarang? Oke, ini ya saya coba memberikan gambaran yang komprehensif ya. Jadi apa yang terjadi sekarang, penembakan oleh submarine kepada kapal Iran di international waters itu bukan kejadian taktis saja, kejadian kejadian accidental, tetapi ini adalah suatu yang sangat penting, belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Jadi ini merupakan eskalasi militer yang sangat serius dalam konflik kali ini antara Amerika, Israel, dan Iran.
Mengapa ini penting? Perang ini meluas ke Samudra Hindia. Implikasinya tuh ke Laut Arab, Samudra Hindia, jalur energi dunia. Karena kejadiannya adalah dekat Sri Lanka di Samudra Hindia. Jadi semuanya berpotensi menjadi zona operasi militer. Itu pertama ya. Yang kedua, ini adalah salah satu bentuk dari modern naval warfare ya. Jadi naval warfare yang modern di mana ada multi domain warfare, darat, laut, udara, cyber, ruang informasi, bahkan energi. Yang digunakan kapal selam itu karena 3 aspek. Stealth, siluman. Yang kedua itu efek deterrence. Yang ketiga adalah precision strike. Jadi targetnya tepat. Jadi ini adalah pesan dari Amerika, tidak ada lagi wilayah yang aman bagi militer Iran. Dan ini menimbulkan dampak psikologis kepada Iran. Ya, shock. Menunjukkan teknologi militer AS. Superioritas militer Amerika. Yang tadi disebutkan oleh Pak Agus. Nah, tapi di sini juga mendorong semangat intention dan capability dari Iran untuk membalas. Sehingga yang kemungkinan terjadi, skenario pertama adalah retaliasi oleh Iran. Dengan rudal, dengan drone, serangan terhadap kapal militer Amerika, atau operasi proksi melalui milisi regional di darat. Hizbullah, milisi Irak, milisi yang ada di Irak, atau kelompok di Yaman. Skenario kedua adalah perang laut di jalur energi dunia. Di Selat Hormuz, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Nah ini bahaya karena 20-30% perdagangan minyak dunia melewat kawasan ini. Ini harga minyak akan naik, ekonomi dunia tergoncang, implikasi kemana-mana. Dan yang ketiga, eskalasi ini menuju konflik sistemik. Akan banyak negara yang terlibat, Amerika, Israel, Iran, dan proksi-proksi lainnya. Jadi kekuatan besar lain secara tidak langsung akan ikut. Nah implikasinya ke kita udah pasti global, secara ekonomi, keamanan maritim karena wilayah udah masuk Samudra Hindia, masuk ke wilayah arsitektur keamanan Indo-Pasifik, dan ini merupakan bagian penting dari keamanan Indonesia sendiri. Bukan hanya militer, tetapi juga global. Makanya Indonesia harus mempunyai otonomi, ketahanan nasional, dan juga diplomasi. Itu dari saya. Oke, Pak Agus, suara saya masih bisa terdengar ya Pak Agus? Bisa. Oke, tadi sempat terputus karena gangguan koneksi. Jadi mungkin bisa diulang lagi dengan posisi Iran dengan sistem pertahanannya sekarang dibandingkan dengan AS bersama dengan Israel. Adu kekuatannya imbang atau ada yang lebih condong lebih kuat di antara mereka nih? Sekarang begini Mas, kalau kita berbicara masalah strategi perang, itu awalnya itu adalah bagaimana operasi intelijen dan hasil analisa dari para intelijen itu. Ya, kalau kita lihat di sini ya, yang tadinya Amerika dengan Israel menganggap bahwa Iran ini dengan cara yang klasik mereka laksanakan awalnya itu, dengan bagaimana mereka mempersenjatai atau menggerakkan suku Kurdi itu di Iran supaya bisa memanas-manasi masyarakat Iran untuk demo, ya, tidak senang kepada kepemimpinan Iran. Nah, dengan adanya demo-demo itu Amerika langsung berpikir, oke, kita laksanakan penyerangan, akan segera selesai. Apalagi dengan meninggalnya Khamenei, Ayatollah Khamenei. Ya, apalagi dengan itu. Nah, disangkanya dia selesai masalah ini setelah ini meninggal. Setelah misalnya dulu Saddam Hussein diselesaikan lah, misalnya di Suriah atau apa. Oh, ini beda. Iran ini beda. Karena dari awal dia udah siap. Dia bukan untuk memperbanyak misalnya pesawat tempurnya, memperbanyak ini segala. Dia tidak. Dia membangun rudal-rudal dan drone-drone-nya itu yang strateginya untuk menghancurkan titik-titik yang strategis dari musuh. Oke. Gitu. Jadi ini yang selama ini tidak diketahui di mana saja. Saya sendiri terus terang, kalau dikatakan di mana, saya sendiri tidak tahu ini. Ini mungkin saking banyaknya, jadi tidak tahu di mana tempatnya. Selama Amerika dan Israel tidak tahu di mana tempat-tempat rudal yang di bawah tanahnya di Iran itu, ini akan panjang. Oke. Berapa panjang? Bisa nggak 4-5 minggu sesuai dengan perkiraan dari Trump menurut Anda Pak Agus? Kalau sampai di atas 3 minggu ya, mohon maaf nih, di atas 3 minggu, pasti salah satu baik itu dari pihak Amerika maupun Iran sendiri sudah memperhitungkan dalam 1 minggu aja udah berapa kerugian dari kedua belah pihak ini. Udah pasti. Siapa yang paling dirugikan, siapa salah satunya menurut Anda? Ya kalau menurut saya kalau namanya perang seperti ini dua-duanya rugi. Oke. Yang paling merugikan lagi tahu nggak? Yang paling merugikan lagi? Yang paling merugikan lagi adalah negara-negara di Timur Tengah, baik, ya, yang mendukung Amerika.
Mereka nggak tahu apa-apa, tempatnya diserang. Oke. Pak Wibawa, begini, kalau melihat efeknya sedemikian rupa, tampaknya kalau publik awam melihatnya nih PBB belum terlihat nih menunjukkan aksinya. Benarkah kalau disebutkan peran PBB benar-benar lumpuh total di tengah konflik ini? Anda sepakat atau tidak kalau ada pandangan itu? Saya tidak sepakat ya. Jadi di PBB itu kan ada P5 ya, di mana di P5 sendiri sekarang terpecah menjadi dua kubu kan, antara Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Jadi di sini sedang terjadi yang namanya ongoing process of negotiation dan juga intelligence communication. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi artinya sebelum ada sesuatu yang PBB putus, saat ini terjadi engagement di balik layar, di mana ada perlombaan antara bagaimana diplomasi itu menyelesaikan masalah ini, berlomba dengan kecepatan perang yang bisa sangat cepat intensitasnya dan juga melebar scope of geografinya. Jadi tunggu aja PBB untuk memberikan statement. Saya boleh tambahkan sedikit. Jadi masih terlalu dini kalau dikatakan lumpuh ya. Itu dari persepsi saya. Oke, Pak Agus ada mau ditambahkan tadi? Silakan Pak. Saya tambahkan apa yang disampaikan sama teman saya ini ya. Nah, kenapa sekarang PBB seperti ini? Kita lihat saja bahwa sekarang ya namanya sekutu Amerika yang dulu paling akrab dan paling dekat Inggris itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika, oleh Trump. Berarti ini sudah baik di PBB maupun di sekutunya sendiri sebetulnya sudah tidak sejalan. Tidak semuanya sama sesuai dengan pemikiran Donald Trump. Bukan Amerika ya, saya bilang kalau Amerika mungkin masih tapi dengan Donald Trump ini, pemikiran Donald Trump ini yang kelihatan sekali arogansinya gitu loh. Oke, nah Mas Wibawa kalau begitu, apakah perang sebesar ini menurut Anda bakal berhenti hanya dengan mediasi saja? Oh, tidak ya, itu mediasi itu hanya salah satu aspek ya. Perang itu berhenti begitu sasaran politik dari kombatannya tercapai dan kombatan lain kalah itu artinya tidak bisa lagi menyelesaikan perjuangan melalui jalur violent militer gitu. Jadi tetap harus ada tujuan politik yang tercapai gitu. Dan mediasi itu hanya salah satu, tetapi kekalahan militer itu adalah faktor penting juga. Artinya tadi itu yang tadi disampaikan Pak, ya semuanya rugi, tapi mana yang lebih cepat rugi dan tidak sanggup lagi untuk melawan gitu. Sehingga posisi punya proksi. Oke. Sehingga punya proksi. Masih ada milisi di Irak, masih ada kekuatan di Yaman, dan masih ada titik-titik drone untuk melakukan serangan drone atau serangan rudal. Ya, jadi menurut saya sekarang itu yang kita perlu perhitungkan adalah kontingensi yang akan terjadi paling nggak setelah ini, yaitu opsi satu retaliasi, yang kedua pelebaran konflik, yang ketiga adalah krisis energi yang bisa menyengsarakan bukan negara di Timur Tengah tapi negara di kawasan lain termasuk Indo-Pasifik dan implikasinya ke Indonesia. Oke. Terakhir, singkat saja, menurut Anda Mas Wibawa, posisi Indonesia di tengah konflik ini bisa berbuat apa ya? Udara dan logistik laut pasti terganggu. Gimana? Posisi Indonesia menurut Anda bisa berbuat apa di tengah konflik ini? Singkat saja. Oke, Indonesia harus punya posisi strategik otonomi, artinya independensi strategis itu satu. Yang kedua harus punya ketahanan nasional, harus build up dalam waktu singkat. Yang ketiga perlu upayakan preventif diplomasi, artinya lakukan bridge bagi bridging. Indonesia state yang kredibel, paling tidak itu dengan Global South, sesama Global South, atau melalui backdoor dealing dengan negara-negara yang ada di Global North, termasuk yang tadi disampaikan bagus adalah aliansi di Eropa yang tidak setuju dengan aliansi di Eropa yang mendukung, aliansinya Amerika yang mendukung beberapa negara Gulf Council ya, dan juga komunikasi juga dengan siapapun yang membackup Iran secara tidak langsung, maksud Rusia dan Cina. Itu yang Indonesia bisa lakukan sekarang, komunikasi intelijen dan diplomasi. Baik, Pak Agus, singkat saja Pak, merespon ini posisi Indonesia bakal bagaimana? Kalau posisi Indonesia secara langsung masalah perang Amerika-Iran ini nggak ada. Posisi apa? Walaupun kemudian siap jadi mediator, jadi penengah. Mediator.
mediator apa ininya? Kalau sebagai mediator, yang tadi disampaikan tadi oleh rekan saya tadi, ya mediator pada negara-negara yang tidak mendukung langsung Amerika itu. Oke. Belum lagi sekarang kalau bisa itu sebetulnya bagaimana pemikiran Cina dan Rusia Oke. yang punya hak veto. Baik, sudah kami tangkap poinnya di situ. Oke. Jadi dekatinlah orang-orang itu, bukannya kita langsung ke Iran atau menyelesaikan permasalahan ini. Iran kan Amerika, waduh. Oke, Jauh lah. Pak Agus, Mas Wibawa, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Bagi Anda